Ya, jadi sebelum kita mulai Dhamma Talk, saya akan memimpin penghormatan kepada Buddha. Ya, semua orang, kita semua anjali ya. Alali Aladaya Sukata Amita Viraja Lalita Tulang Jalanadi Bupasamaya Maka Sukada Sarana Panama Vicidam Sabude Atavi Senjata Dan Senjasa Sage Panjasata Sasani Namami Sirasama Abhagavaluka Ganga Nandani Bhutajina Tesalamaicha Sanghangcha Adarena Namamaha Namakaranu Idwasabi Upadawe Aneka Raya Bhiwina Santu Asesato Ankaro Mahaviro Medangaro Mayaso Saranagro Kayito Dipengaro Judindaro Ola Yojana Pamoko Mangalo Purisa Sabo Sumano Diro Rewato Rati Wadana Sobito Guna Sambano Anomada Svijanutamo Madumoloka Pajoto Narado Varasarati Madumutra Satta Saro Sumedo Agapugalo Sudato Sabaloka Gopi Adasi Narasabo Atadasi Karuniko Damadasi Tamonudo Siketo Samoloketi Sawarada Samwaro Usawarada Sambuddha Vipasi Janubamo Siki Sabaito Satta Visabu Sukadayako Aku Sando Satawa Hoko Naga Manoranajao Asapo Siri Sambano Gotamo Satya Pungawo Desa Sacina Silena Kandi Meta Balena Jate Pia Menurakantu Arogina Sukina Jate Devi Tumhe Nurakantu Arogina Sukina Jate Sadhu Sadhu. Already can use. Okay, everybody, today start Dhamma Talk, starting Chekka Sutta. Chekka meaning is Chekka is advantageous, no? Advantageous. The situation for advantageous called Chekka. Pali Chekka is a situation. Situation for the advantageous, no? Ya, jadi hari ini saya akan memulai Dhamma Talk-nya dengan membahas satu sutta ya, namanya Cakka Sutta. Jadi sutta itu kan khotbah ya. Cakka itu artinya di sini artinya adalah sebagai keuntungan. Jadi situasi ataupun kondisi yang bisa memunculkan keuntungan. Jadi di khotbah ini dibabarkan tentang situasi apa yang bisa mendatangkan keuntungan. Another meaning is a situation for the success, no? So everybody want to be successful, right? Ya, jadi makna lain dari Cakka ini adalah kondisi yang bisa mendatangkan kesuksesan gitu. Jadi saya tanya kalian semua, kita semua pasti pengen sukses kan? Benar apa enggak? Saya
Cakari mani bhikkhave cakani. Now there are four situation. No? Hmm. Ya, jadi khotbah ini dimulai dengan bahasa Pali, yaitu Catarimani Bhikkhave Cakani. Jadi para bhikkhu ada 4 kondisi ataupun situasi yang bisa mendatangkan keberuntungan atau kesuksesan ini. So there are four situations, no? Not so many. No? So you fulfill the four situation, you always be successful. Hmm. Ya, jadi kondisinya tidak banyak ya, cuma 4 gitu ya. Jadi selama kalian bisa memenuhi 4 kondisi ini saja, kalian sudah bisa sukses ataupun beruntung. Jadi tidak sulit. Number one is Pati Rupe Vase Dese. No? Pati Rupe meaning the suitable place. Desa is a region. Vase is a live. Live in the suitable place, suitable region, suitable city. Hmm. Ya, jadi kondisi pertama, situasi pertama yang bisa mendatangkan kesuksesan ataupun keberuntungan adalah patirupe wase dese ya. Patirupe ini ataupun patirupa ini artinya adalah yang sesuai ya. Wase artinya adalah tinggal di suatu tempat. Dese ini artinya adalah kalau di Indonesia itu desa ya artinya. Maksudnya adalah suatu tempat gitu. Jadi patirupe wase dese artinya adalah tinggal di tempat yang sesuai. There are some places they are village equal to desa in Indonesia. Ya. Ya, jadi Sedo juga bilang Sedo tahu kalau di Indonesia desa itu sama kayak bahasa Pali. Bahasa Pali desa ya artinya desa juga gitu. Yeah. Now second is Ariya Metta Karosiya. No, Metta meaning is a plan. So Ariya Metta is a Kalana Metta. So make the plan, no, with a noble person or the good person. Hmm. Lalu kondisi yang kedua adalah Arya Mita Karosia ya. Mita itu artinya adalah teman ya. Arya itu artinya suci, tapi di sini juga maksudnya bisa artinya adalah teman yang baik gitu. Jadi kondisi yang kedua adalah berteman dengan teman yang baik. So number three is Samapaniti Sampano. No? Samamine is a righty. No? Paniti is a resort. No? Sampano is a possess. Possess with a righty resort. Righty resort is a resort. No? That is your verbal action, body action, mind action, always the righty. Hmm. Lalu kondisi ketiga yang bisa mendatangkan kesuksesan ataupun keberuntungan adalah sama sama panidhi sampano ya. Sampano artinya adalah kesempurnaan, sama panidhi artinya adalah eh, niat ataupun tekad yang benar. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita setiap kali ingin melakukan sesuatu, entah itu dari ucapan, perbuatan ataupun pikiran, kita harus melakukannya dengan niat yang baik atau dengan perbuatan yang baik. Ini yang disebut sebagai sama panidhi sampano. Yeah. So now you are not listening the model this for Samapaniti Sampano. Ya, jadi yang seperti kalian hari ini juga sedang mendengarkan Dhamma Talk, ini juga bisa dibilang sebagai sama panidi sampano, perbuatan yang benar ya. So you can get the opportunity to listen the model because you have the Kalena Metta. Today organizer announced, right? Today had the model and then you come here. Ya, jadi ya Sedo juga bilang bahwa kita di sini rata-rata bisa mendengarkan Dhamma Talk hari ini juga pasti karena kita punya teman yang baik gitu ya. Misalkan kita temenan sama pengurus wihara sini gitu. Jadi kita tahu oh hari ini ada Dhamma Talk. Jadi kita bisa datang untuk sama-sama mendengar Dhamma Talk. Ini adalah kesempatan yang baik. The number four is Pube Punya Teton Daro. Pube means in the past. Punya is a merit. Kato is a done. You already done the merit in the past. Lalu kondisi keempat yang bisa mendatangkan kesuksesan ataupun keberuntungan adalah pube punya kato naro ya. Pube ini artinya adalah sebelumnya ya. Punya artinya adalah kebajikan. Kato itu artinya adalah telah melakukan. Jadi pube punya kato artinya adalah telah melakukan kebajikan di masa lampau. Some the person accumulate, no, a lot of the berries. So they also reach to the rich family automatically and they become the rich. No? Some people they listen when the mother they attain Rashi. No? Like that. Ya, jadi contohnya misalkan ada orang yang mungkin di kehidupan lampau ataupun di masa lalu gitu ya, dia telah melakukan banyak kebajikan, perdana ataupun apa gitu ya. Jadi ketika lahir di kehidupan ini, dia lahir di keluarga yang kaya. Nah, jadi kan ini adalah suatu sebab keberuntungan gitu ya. Ataupun ada orang yang misalkan di kelahiran lampau ataupun di masa lalu dia sudah berlatih misalkan meditasi ataupun apa. Jadi di kehidupan sekarang ketika mendengar Dhamma Talk saja, dia langsung bisa mencapai tingkat kesucian arhat. Nah, ini adalah karena perbuatannya di masa lampau. The Nero is
the people, human being. No? Hmm. So these four situations are connected each other. No? Ya, sementara kata yang terakhir naro, naro itu artinya adalah orang ya, orang. Jadi maksudnya orang yang melakukan perbuatan baik di masa lampau. Jadi empat kondisi ini dari yang tadi yang pertama tinggal di tempat yang sesuai, berteman dengan teman yang baik, lalu memiliki usaha yang benar, lalu yang keempat tadi itu semua saling berhubungan sebenarnya. If you because you have the punya betul, you have already married, already done marriage and past. So you also reach to here now. Peti rupa Hmm. will say this. Hmm. No? Jadi contohnya kita dari yang keempat dulu ya, yang tadi terakhir bahwa kita eh, pasti di masa lampau telah melakukan suatu kebajikan gitu ya. Dikarenakan kebajikan itu, makanya kita bisa mendapatkan kondisi yang pertama, yaitu kita bisa tinggal di tempat yang sesuai. So now Indonesia is a suitable place or not? Ya, saya udah tanya sekarang Indonesia tempat yang sesuai nggak buat tinggal gitu. Yes. So now you can learn a lot about right. Ya, harusnya lumayan cocok ya, karena kita masih bisa belajar banyak dhamma di Indonesia ini. Also, you all together learn the Dhamma meaning. Therefore, you also together again here. Ya, jadi saya udah bilang kemungkinan ya kalian semua ini di masa lampau mungkin belajar dhamma juga bareng-bareng. Makanya sekarang di kehidupan ini kalian bisa bertemu lagi, belajar dhamma bareng-bareng lagi. So you can see that our bodhisattva, the many life. So wherever Ananda, Yasodhaya, Yahula, they all come together in the all to follow the Buddha like that. So, Ya begitu juga ya kalau kita lihat cerita masa lampau Buddha ya ketika masih menjadi bodhisatta, itu bodhisatta itu selalu diiringi dengan murid-murid Buddha yang sekarang gitu. Jadi ketika bodhisatta lahir itu pasti nanti ada ditemenin misalkan Bante Ananda di kehidupan lampaunya gitu ya ataupun Putri Yasodhara ataupun Pangeran Rahula dan sebagainya. Mereka biasanya lahirnya bersamaan. so this four situation is for the success or for advantages. Jadi kondisi ini adalah empat kondisi yang bisa memunculkan keberuntungan ataupun kesuksesan. So if you are possessed this four situation at the time, you can get the Denya Dana Yasogiti Sukha Dena Divodati. No, Denya meaning is a great or property. Dana is a richness. Yaso is a faith. Kiti is a Kiti is a you are famous or your reputation. Nah? Yaso is a faith, Kiti is a reputation. Sukha is a happiness. So five they can get automatically. Ya, jadi kalau kita memiliki ataupun mengusahakan empat kondisi ini ya yang tadi dijelaskan, maka kita bisa mendapatkan hal yang dijelaskan di baris berikutnya ya, yaitu danyang danang yasokiti ya, dan sukang cetang diwatati. Jadi danyang itu artinya adalah sebenarnya ini artinya adalah padi-padian ataupun tanaman ya. Karena di zaman dulu itu orang kan kaya kalau punya banyak beras, banyak padi gitu ya. Tapi maksudnya di sini danyang ada artinya adalah properti ya ataupun kepemilikan. Danang ini artinya adalah seperti uang ataupun ya properti juga gitu ya. Yaso ini artinya adalah nama baik ya ataupun terkenal. Kiti juga sebenarnya hampir sama. Jadi mungkin kita akan sering dipuji oleh orang ya gitu. So in the main paragraph, Mahatata Vipulata Papunati Bogesu, that you become very rich father like billionaire, millionaire like. Ya kalau di paragraf sebelumnya ya ini sebelum kutipan ini dia ada tulisan Mahantatang Wepulatang Papunanti Bogesu ya. Mahantatang Wepulatang itu artinya sama jadi sangat besar, maha gitu ya, sangat besar. Bogesu itu adalah kepunyaan ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu boga. Jadi memiliki kepemilikan ataupun properti yang sangat banyak. Kalau kita memiliki empat kondisi yang tadi. So to practice Dhamma also we need this four situation and then you attain Nibbana quickly. Ya, jadi kalau untuk kita berlatih dhamma juga sebenarnya kita perlu memiliki empat kondisi ini, bukan hanya untuk mendapatkan kekayaan gitu ya. Jadi kalau kita memiliki empat kondisi ini juga bahwa nantinya kita berlatih dhamma itu juga akan bisa cepat mencapai nibbana. So you have already done the punya, so you reach the suitable place and you have made a friend with the Kalyana Metta and you can learn Dhamma a lot. Jadi misalkan kita di kehidupan lampau ataupun di masa lalu telah banyak berbuat baik ya, jadi nanti kita akan mudah untuk bertemu dengan teman yang tepat. Dengan bertemu dengan teman yang tepat, teman yang baik, maka dari teman tersebut kita bisa banyak belajar dhamma yang baru yang sesuai dengan kita. So not difficult to
memorize this four situation only. Pati Rube Vase Se Ariya Meta Karosiya Samaviniti Sampano Ube Punya Teto Naro. Very easy, right? Ya, kata Shadow kalau menghafal empat ini sebenarnya tidak sulit ya, tidak sulit. Jadi kalau kalian menghafal bahasa Palinya jauh lebih bagus ya. Itu ada di layar bahasa Palinya. So after getting no property, after getting richness, no, so you have to use beneficial way. No? Hmm. Ya, jadi setelah kita mendapatkan manfaat, keberuntungan ataupun kekayaan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menggunakan keberuntungan tersebut, kesuksesan tersebut ataupun kekayaan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. So you made happy yourself, and also you made happy your family member, you made happy your friend, etc. Jadi yang bermanfaat itu apa? Jadi kita menggunakan kekayaan kita untuk membuat diri kita sendiri bahagia, itu yang pertama. Lalu yang kedua kita menggunakan kekayaan kita untuk membuat keluarga kita bahagia, itu yang kedua. Yang ketiga misalkan kita menggunakan kekayaan kita untuk membuat teman-teman kita bahagia dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh penggunaan kekayaan yang baik, yang bermanfaat. So you made your children happy, you made your worker happy, no? So because that, no, your effort, no, you are using your richness, many people may be happy. Ya, jadi misalkan juga kita membuat anak kita bahagia, ataupun kita juga membahagiakan orang-orang yang bekerja dengan kita, bekerja untuk kita gitu. Nah, ini adalah penggunaan kekayaan dengan bermanfaat gitu. Dengan begitu kita orang-orang juga akan banyak mendapatkan manfaat dari kekayaan kita. So number two is using your richness, you, no, over, no, free from the danger, no, you try always to free from danger, disaster, no, any that bad pain, peace, no, and also the flood, fire, etc. You overcome the any disaster. Ya, dengan kita menggunakan kekayaan secara ahli ataupun secara bermanfaat seperti itu ya, seperti tadi kita membahagiakan orang tua ataupun anak ataupun rekan kita, teman kerja kita, itu sebenarnya kita sedang kita nantinya akan mendapatkan manfaat, yaitu kekayaan kita itu akan bebas dari 5 bahaya. 5 bahaya yang pertama adalah bahaya dari raja yang buruk ya, pemerintah yang buruk gitu ya. Mungkin mereka kadang ingin mengambil harta kita, itu yang pertama. Ataupun dari maling, ataupun dari bencana api, ataupun dari bencana air, ataupun dari pewaris yang tidak disukai. Jadi harta kita itu akan bebas dari 5 ancaman ini. So number three is no puja five belief. Belief meaning is puja, no. So number one is nyati belief, no, provide relatives. No, number two is traveler, no. Sometimes you have to no offer for traveler. So number three is ancestor. Today like patidana like, no. Ya, jadi kekayaan yang kita miliki juga bisa kita gunakan untuk melakukan penghormatan ya, penghormatan kepada lima orang. Yang pertama adalah penghormatan kepada nyati ataupun teman saudara-saudara kita ya. Kita melakukan penghormatan kepada the first is Nyati. nyati ya. Second is The third is ancestor. ancestor. Ya, jadi yang pertama itu kita menggunakan kekayaan untuk melakukan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang masih hidup gitu ya. Kita membahagiakan mereka. Lalu yang kedua kita memberikan sesuatu kepada orang-orang pengelana gitu. Mungkin orang yang membutuhkan sesuatu kita berikan hal yang bisa kita berikan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kita menggunakan kekayaan kita untuk melakukan penghormatan kepada leluhur kita. Nah, seperti misalkan kita melakukan patidana hari ini dan sebagainya. Yeah, number four is the Raja Bali. Test given to the government. Test. Ya, yang keempat yang bisa kita lakukan dengan kekayaan kita adalah juga yang disebut namanya Raja Bali ya, ataupun memberikan penghormatan ataupun persembahan kepada raja. Jadi contohnya kita membayar pajak, yaitu adalah persembahan kepada raja. So number five is the Devata Bali. No, offer puja to the local dewa, traditional dewa. Yang kelima, persembahan yang bisa kita lakukan adalah persembahan kepada para dewa ya, persembahan kepada para dewa yang ada yang tinggal di sekitar tempat kita berada. Ini ada disebut sebagai Dewata Bali. The number four is offer to Samana Brahmana. Lalu ada satu tadi yang ketinggalan yaitu adalah Samana Brahmana Bali ya. Jadi itu adalah memberikan persembahan kepada para petapa ataupun para Brahmana. So this no beneficial usage. No, so this
such kind of usage is very beneficial. Hmm. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dengan kekayaan kita ataupun bagaimana kita memberikan persembahan yang disebut sebagai persembahan itu ataupun hal yang kita lakukan itu akan membawa manfaat yang besar. So today I more emphasize the sharing merit. Sharing merit after offering sharing merit. Ya, saya tahu hari ini mungkin akan lebih menekankan sedikit tentang pelimpahan jasa ya. So this text is for Tilokuta Sutta. No? Tilokuta Sutta, no? Tilokuta Sutta is King Bimbisara offer the Sangha, Buddha Pamukha Sangha, headed by Buddha. So King Bimbisara offer the food sepa to the Sangha headed by the Buddha. No? Ya, jadi berhubungan dengan pelimpahan jasa ini ada satu sutta yang berhubungan dengan pelimpahan jasa ini yaitu adalah Tirokuta Sutta, khotbah di luar dinding, tentang di luar dinding ya. Jadi latar belakang cerita ini adalah Raja Bimbisara ya yang memberikan persembahan yang besar kepada sangga yang dipimpin langsung oleh Buddha ya. Jadi Raja Bimbisara ini memberikan persembahan yang besar dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada Buddha dan sangga. So in this sutta, number 11 sangha is Ayinja ko Dakina Dena Sangha Misubedita Digarata Hidaya Satana Swapupakabadi. No? So Queen Devisa offer the Sangha. No? Sangha headed by Buddha. No? So this Dakina offering, this offering is a Digarata, long time. Diga means a long, rata is a night. Long night means a long time. Hitaya, very beneficial. And also Thana, so immediately upakabati affected. Jadi dalam syair ke-11 dalam Tirokuta Sutta itu ya dalam khotbah tentang luar dinding itu ada bahasa Pali yang berbunyi seperti ini. Ayanca ko dakina dina sanggami supatitita tiga ratang hita ya sathana so upakapati ya. Jadi di sini yang saya ingin bahas adalah tentang dakina dina ya. Dakina itu artinya adalah persembahan. Dina itu yang diberikan gitu. Yang diberikan kepada sangga gitu. Sanggami supatitita. Tiga ratang hitayasa. Tiga itu artinya adalah panjang ataupun panjang ya. Ratang itu artinya adalah malam. Jadi malam yang panjang. Jadi maksudnya adalah waktu yang panjang gitu ya. Hitaya ini artinya adalah manfaat. Jadi memberikan manfaat untuk waktu yang lama gitu ya. Tanaso artinya adalah langsung saat itu juga. Upakapati artinya adalah memberikan manfaat. Jadi persembahan yang diberikan kepada sangga ini akan membawa manfaat untuk jangka waktu yang panjang dan manfaatnya itu bisa langsung dirasakan. It will be very good. Our offering is immediately the upakapati beneficial. It will be very good, right? To ourselves. To ourselves. Yeah. Ya, saya udah bilang kalau misalkan persembahan yang kita berikan ya, kalau kita melakukan dana, terus karma baiknya langsung berbuah, itu pasti kan kita sangat pengen seperti itu kan. So everybody also have a expect, right? You are offering is beneficial immediately. Ya pasti semua orang pengennya seperti itu ya. Kalau baru dana hari ini, tapi pengennya hasilnya juga hari ini gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. So at that time you must be clever. Offer to the sangha. Sanggami supetita. Ya, jadi kalau kalian ingin seperti itu, kalian saya udah bilang harus pintar ya, harus cerdas. Jadi di sini Buddha mengatakan sanggamhi supatitita. Jadi persembahan yang bisa langsung bermanfaat seperti ini adalah persembahan yang diberikan kepada sangga. Okay, then no? So he met the Buddha, no? At that time he attained the Sotapanna, no? So he invited the Buddha for lunch, no, for tomorrow. The Buddha also visit. But that day he forget to make sharing merit. No? Ya, jadi dikatakan Raja Bimbisara ini sebenarnya ketika mendengar Dhamma Talk dari Buddha, dia langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna ya. Nah, lalu kemudian dia pun mengundang Buddha bersama Sangga, bersama para murid-muridnya ini untuk datang menerima dana dari Raja Bimbisara ini. Tapi ketika sudah memberikan dana, dia lupa untuk pelimpahan jasa. Really that day, many the relative Peta are waiting, expecting our relative Bimbisara may be sharing merit, but forget to share merit. At the time, they are very sad. At night time, they shouted, At the time, King Bimbisara asking to the Buddha, what is the problem? At the time, Buddha said, no, you are akusala karma vipaka, because
You are already awaiting your marriage. Hmm. Hmm. Ya, jadi dikatakan sebenarnya ketika Raja Bimbisara itu memberikan dana yang besar ya kepada Buddha dan Sangha, di situ sebenarnya banyak saudara-saudaranya ya yang menjadi peta, yang menjadi makhluk setan kelaparan gitu. Mereka sedang menunggu pelimpahan jasa. Tapi sayangnya pada saat itu Raja Bimbisara lupa gitu. Jadi maka dari itu ketika malam harinya, ketika Raja Bimbisara tidur, para saudaranya yang menjadi peta ini, mereka itu marah dan mereka apa ya sedih dan marah. Jadi mereka teriak-teriak gitu. Apa ini suara-suara gaib gitu ya. Jadi terdengar oleh Raja Bimbisara ketika tidur gitu. Jadi karena terganggu oleh suara ini, Raja Bimbisara pun keesokan harinya bertanya kepada Buddha, apa yang salah? Saya sudah melakukan kebajikan, kenapa saya malah diganggu seperti ini? Gitu. Jadi Buddha pun menjelaskan bahwa oh ini bukan masalah sebenarnya, tapi ini saudara-saudara Anda saja sebenarnya mereka itu sedang menunggu pelimpahan jasa dari Anda. And then again, he asked Buddha again, Ida Nibbana Bante, Dene Lebeyo, no? Today I offer again, they can get or not? Amma Maharaja, yeah, they can get. Hmm. No? Ya, jadi kemudian Raja Bimbisara pun bertanya lagi kepada Buddha ya. Jadi, Bante, apakah kalau saya hari ini berdana lagi, apakah mereka akan bisa mendapatkan manfaat langsung hari ini juga? Jadi Buddha mengatakan, ya bisa Maharaja. At that time, he invite again. Tena hi me bante diva setu bhagava ejatanaya dana desa odesami. Huh? So tomorrow, please accept my invitation, Bante. No? So I will share my merit tomorrow. Oh, Tomorrow. today. Sorry, Ya, today. Ya, jadi setelah Buddha mengatakan bahwa bisa seperti itu, maka kemudian Raja pun mengundang lagi Buddha dan Sangga ya, bahwa Bante tolonglah datang lagi hari ini ke kerajaan saya untuk menerima dana dari saya gitu ya. Yeah. Now the Virojana Titi also invite the Sangha tomorrow, right? Hmm. Or shall it invite, right? Silih-silih. Shall it invite? Okay, shall it invite? Hmm. Ya, jadi besok juga ada satu undangan dari keluarganya Sele Kinabijaya. Saya nggak tahu nama Indonya siapa ya, saya lupa. Hmm. Nama Indonya siapa? Lenawati ya. Ya, dari Sele Lenawati ya. Besok keluarganya juga mengundang Sangga untuk dana makan ya. At that time, Buddha also accept Bhagava Adiva Sesi. Hmm. Ya, kemudian Buddha pun menyetujui undangan dari raja ini ya. King Bimbisara also go back there and prepare for the lunch. No? Hmm. Kemudian raja pun kembali ke kerajaannya dan menyiapkan dana makanan tersebut. After that, they inform to the Buddha. Now this is the right time now. Hmm. Jadi setelah siap, Raja Bimbisara pun memberitahukan kepada Buddha bahwa ini adalah waktu yang tepat Bagawa Buddha untuk datang menerima dana makan. Bhagava Raja Ada Pura Gandawa Pinya de Asani Nisidi Sade Bhikkhu Sangina. Buddha also come and sit down together with the Sangha inside of the palace chamber. Hmm. Ya, jadi kemudian Buddha pun bersama dengan para bhikkhu sangga datang memasuki istana raja ya dan juga duduk di dalam istana raja tersebut. Devi ko Veda Apinama Inja Lebeyamati Gandawa. No? So many Veda, many related Veda also. Or today, maybe we can get. So they also go to the palace and Tiroko Tesu beside the wall. No? They cannot enter no? No? They're outside the wall. Outside the wall, etc. They are standing. No? Sometimes. No? Ya, jadi kemudian ketika para saudara-saudara raja yang menjadi setan kelaparan itu mendengar bahwa raja ingin memberikan dana, maka mereka pun berpikir, oh mungkin hari ini kami bisa mendapatkan pelimpahan jasa. Jadi mereka pun datang ke istana untuk menunggu pelimpahan jasa tersebut. Tapi di sini para peta tersebut tidak bisa memasuki istana. Mereka berdiri di luar pintu, di luar dinding gitu. Makanya di sini ditulisannya adalah Tirokuta disu ya. Tirokuta artinya di luar dinding. At that time, Buddha made, no? So to see the King Bimbisara, no? So at the King Bimbisara also can see the no? So Buddha made his power. Ya, kemudian Buddha pun dengan kekuatan batinnya ya membuat Raja Bimbisara bisa melihat semua saudaranya yang menjadi setan kelaparan tersebut. If you see Peta, you will clear, no? Ya, saya mau tanya kalau sekarang kalian lihat ada saudara kalian banyak yang jadi setan kelaparan, kalian takut atau
lari. At the time, Raja Dakino Daga Dindo Idam Me Yadina Hotuti Udisi is recited. Hmm. When the King Bimbisara offering water respectfully, at the time he recited Idam Me Yadina Hotu. Every day we recite, right? Idam Me Yadina Hotu Sukhita Hotu Nyatayo like that. Hmm. Hmm. Ya, jadi ketika itu pun raja mempersembahkan air ya kepada Buddha dan Sangha. Jadi ketika sambil menyerahkan, mendanakan air ini, raja pun mengucapkan satu syair Pali yang biasa kita baca ya, yaitu Idang me nyatinang hotu. Semoga jasa kebajikan ini saya persembahkan untuk keluarga-keluarga saya. May my may this marriage reach to my relative this means. Hmm. Ya, artinya adalah semoga jasa kebajikan ini sampai kepada ataupun bermanfaat bagi keluarga-keluarga saya. Tekene wa te sampedana paduma sinjana Nibati. observio nipatisu. No, paduma is a lotus. Hmm. So many paduma lotus are covered. There is a pond. No, so many ponds are automatically appear covered by the lotus flower. Hmm. No, technically was immediately. No, immediately appear for them. Hmm. No? Hmm. Mm. Hmm. Ya, jadi setelah raja berkata seperti itu ya, semoga idang menya tidang hotu, semoga kebajikan ini untuk keluarga-keluarga saya. Lalu di sini dikatakan tan kana nyewa ya. Tan kana nyewa artinya adalah pada saat itu juga ataupun secara spontan, secara instan, tesang petanang kepada para peta tersebut, kepada para makhluk kelaparan tersebut, paduma sancana pokaranio ya. Paduma artinya adalah eh, terata ya. Sancana itu tertutup. Jadi pokaranio artinya adalah kolam. Jadi nibatingsu artinya muncul. Jadi pada saat itu juga muncul kolam-kolam yang dipenuhi teratai untuk eh, para makhluk peta tersebut. So that the meaning is no king offering water respectfully. This called that the offering water. No? Hmm. Jadi persembahan yang diberikan raja adalah dakino dakang ya. Dakino dakang artinya adalah mempersembahkan air dengan penuh hormat gitu ya. So today also when we arrive at this India, now they offer water right respectfully. Ya, jadi hari ini juga ketika Sayadaw dan Sele datang sampai di wihara ini ya, di Cetia ini para pengurus itu mempersembahkan air dengan penuh hormat juga. So this after sit down, no, without sit down, so not offer the water. Sit down first. Prepare the place to sit down. After that, they offer the water. Now step by step. Like that. Hmm. Ya, tapi di sini kalau kalian baca bahasa palinya ya, jadi intinya raja itu mempersembahkan airnya ketika Buddha dan murid-muridnya Bhikkhu Sangga itu sudah duduk gitu. Jadi sebelum duduk ya jangan kalau bisa jangan over air, jangan persembahkan air dulu. Jadi setelah duduk baru persembahkan air. So now the pond appear. Covered by lotus. At that time, they very happy and they bathing Natawa. Piwidwa, they also drinking. Hmm. No? At that time, Pati Pasada Dharata Kilimata Pipasa. No? All six, no? The thirsty and also tiredness. No? Everything else stop because they're using the water. No? Hmm. Nah, jadi dikatakan setelah muncul kolam-kolam teratai itu ya untuk para makhluk setan kelaparan tersebut, di sini dikatakan te tatha natwa ca piwitwa ca ya. Natwa artinya adalah mandi ya. Piwitwa artinya adalah minum. Jadi para makhluk peta tersebut mereka jadi dengan sangat bahagia mereka itu mandi di kolam tersebut dan minum air dari kolam tersebut dan juga di sini dikatakan pati pasada darata kila kila mata pipasa ya pati pasada darata kila mata pipasa artinya adalah dikarenakan seperti itu setelah mereka mandi dan minum mereka itu rasa rasa penderitaan mereka ataupun rasa haus mereka dan juga rasa lelah mereka para makhluk setan tersebut makhluk setan kelaparan tersebut menjadi hilang dan hilang gitu ya. So at that time, they are very thirsty, maybe because they no, escape from the head and the Kasva Buddha time. No? So 92 Aaron, 92 Kappa, they stay in the head. Mhm. So Kasava Buddha time, they escape from the head and they become the Pitta. So from that time to Gautama Buddha, they never
drinking water maybe they thirsty a lot. Hmm. Jadi saya udah mengatakan kemungkinan si para makhluk setan ini, setan kelaparan ini, mereka itu sangat haus sekali gitu ya. Karena sebenarnya mereka itu jadi makhluk peta itu baru di zaman Buddha Kasapa ya, satu Buddha sebelum Buddha Gotama gitu ya. Sementara 92 kapa sebelumnya, 92 umur bumi sebelumnya, mereka itu selalu menjadi makhluk neraka gitu. Jadi dari satu neraka lompat lagi ke neraka lain selama 92 masa bumi, 92 kapa gitu ya. Setelah dari neraka malah jadi setan kelaparan gitu. Jadi dari zaman Buddha Kasapa ke Buddha Gotama itu juga sangat lama gitu. Jadi kemungkinan mereka juga tidak mendapatkan minum selama masa tersebut. Makanya mereka sangat kehausan. Surya Nimisara and this Peta are one like they are together. Hmm. Therefore, they are King Nimisara relatives. Hmm. King Nimisara is a good person at the time, so they reach to the Deva war. Hmm. His relatives are reached to the hair. Therefore, here comedy say Tevan, Duina Ganana, two group. One group go to the Deva war. Second, now is a Miliya to Miliyan. One group go to the head. And Upijatana, Duinuti Kappa, Witikota, 92 already passed. Hmm. Nah, jadi sebenarnya ketika 92 sebelum mereka terlahir di alam neraka itu ya di 92 umur bumi yang lalu, mereka itu adalah saudara dari Raja Bimbisara ini. Jadi di zaman itu mereka juga lahir bersama Raja Bimbisara ini pada saat itu ya gitu. Jadi tapi pada saat itu Raja Bimbisara adalah seorang yang baik ya, dia melakukan banyak kebajikan sementara keluarganya ini yang menjadi setan kelaparan ini mereka itu melakukan banyak kejahatan yaitu mereka itu mencuri makanan dari sangga sebenarnya ya. Jadi setelah itu setelah kehidupan itu Raja Bimbisara di kehidupan itu masuknya ke surga, sementara eh, rekan-rekannya ini yang mencuri makanan dari sangga ini mereka masuk ke neraka untuk waktu yang lama gitu ya. Jadi dikatakan bahwa di sini seperti menjadi dua kelompok, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka gitu ya. Hal ini terjadi selama berapa lama? Selama 92 masa bumi ya, 92 kapa, dua nawuti kapa witi wata. So this our kappa is five Buddha kappa. Five Buddha will appear. So Gautama Buddha is number 4. So last Buddha is Mila 4, Mitya Buddha. Ya, jadi di masa bumi kita yang ini ya, bumi kita yang ini, kapa kita yang ini akan muncul lima Buddha ya. Jadi sekarang sudah muncul 4 Buddha ya. Buddha Gautama itu Buddha yang keempat. Sementara nanti Buddha yang kelima, Buddha yang terakhir di bumi ini adalah Buddha Meteya ya. Imasme Badakape Kasaba Buddha Sakale Te Pete Su Upapana. Kasaba Buddha dan nama Tri Buddha. Before Gautama Buddha is Kasaba Buddha. Kasaba Buddha time they become the Peta, escape from the hair. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat bahasa Palinya ya, di sini dikatakan bahwa baru di zaman Buddha di masa bumi yang ini di zaman Buddha Kasapa, Buddha yang ketiga malah ya. Jadi Buddha yang ketiga baru si saudara-saudara dari Raja Bimbisara ini mereka keluar dari neraka dan menjadi makhluk setan kelaparan. Tada manusa adano nyadakana pidana athaya dana dadwa udisandi idama yatina hotuti te sambate lavandi. At the time they saw other people, they got the marriage from their relatives. Their relatives are reside like that. Ida amagan yatina hotu. At the time, other people already got, but they cannot get. At the time, they asked to the Kasma Buddha. No, where we can get such kind of marriage like that. Jadi ketika di zaman Buddha Kasapa itu ya, masih di masa bumi yang ini, jadi setelah mereka keluar dari neraka, ketika mereka lahir menjadi setan kelaparan, mereka melihat para setan kelaparan yang lain ya. Mereka itu ketika mendapatkan pelimpahan jasa dari saudara-saudaranya, ketika saudara-saudara mereka itu mengatakan semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada saudara saya, langsung si makhluk setan kelaparan ini bisa mendapatkan manfaat dari pemberian tersebut. Jadi mereka bertanya-tanya, kapan ya saudara saya akan memberikan pelimpahan jasa kepada saya? Jadi mereka pun bertanya pada waktu itu kepada Buddha Kasapa, kapan saudara saya akan memberikan pelimpahan jasa kepada saya? At the time, Buddha say, "Idani na labeta now cannot get no. A future anagari in the future. Gautama nama Buddha Bhavisati, Tassa Bhagavado Kali, Bimbisara nama Raja Bhavisati. So to makan, no. Ito dinuti kape nyati hosi, no.
Now you cannot get. In the Gautama Buddha time, you already take King Bimbisara will be appear. At that time you can get. Nah. Jadi ketika ditanya seperti itu oleh para peta ya, para makhluk peta tersebut, Buddha Kassapa menjawab kepada makhluk peta tersebut bahwa sekarang kalian tidak akan bisa mendapatkan pelimpahan jasa, tapi nanti di masa depan ketika Buddha Gotama muncul di dunia ini, ada satu saudara kalian yang akan muncul yang lahir menjadi seorang raja, namanya dia akan menjadi Raja Bimbisara ya. Nah, di zaman itulah baru kalian akan bisa mendapatkan pelimpahan jasa. Therefore, they are expecting King Bimbisara sharing merit. Jadi mereka menunggu lagi untuk waktu yang lama untuk mendapatkan pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Okay, the offering the water, no? At the time they can get the ponds water, no? And they at the time King Bimbisara offer again after offering water, what they will offer? Yagu, Keja, Bojana. No? So King offer and sharing merit again. No? Ya, jadi itu adalah manfaat yang didapat ketika Raja Bimbisara mempersembahkan air ya. Tadi muncul kolam untuk mereka. Lalu setelah itu raja pun memberikan lagi yang lain, mempersembahkan lagi yang lain, yaitu adalah yagu. Yagu ini artinya adalah bubur ya. Kajaka, kajaka artinya adalah makanan yang lunak gitu, mungkin makanan sampingan gitu ya. Bojana artinya adalah makanan utama seperti nasi. Jadi raja memberikan tiga makanan ini kepada Buddha dan Sangha. So after using the pond water, they become the golden color complexion. No? So they beautiful after using the water. So after sharing Yagu, Keja, and Bojana at that time, immediately get the Dewa food, Dewa Yagu, Kejata, and Bojana. Ya, jadi di sini juga dikatakan bahwa setelah mereka mandi di kolam yang tadi ya, di kolam tadi, para makhluk peta ini kulitnya itu berubah menjadi suwana-wana ya. Jadi maksudnya warna kulitnya itu menjadi bagus dan cerah dan seperti layaknya warna emas gitu ya. Lalu setelah raja mempersembahkan yang tadi ya, bubur, makanan serta cemilan kepada Buddha dan Sangha, lalu mempersembahkan jasa tersebut kepada para makhluk peta tersebut. Di sini dikatakan para makhluk peta tersebut secara instan, secara spontan mendapatkan makanan-makanan surgawi seperti bubur surgawi ataupun makanan surgawi dan cemilan surgawi. So this meaning is that they become like the Dewa island. No? So now they enjoy the Dewa food now. No? Ya, jadi maksudnya sekarang mereka jadi bisa makan makanan yang enak ya, bahkan bisa makan makanan surgawi. Okay, now King Bimbisara offer again. So after offering the food, so he offer the water and sinasana. Water is a clothes and lodging. So root and the lodging type. Ya, jadi setelah memberikan yang tadi ya makanan, mempersembahkan makanan, raja pun mempersembahkan lagi hal yang lain, yaitu adalah watha senasana. Watha artinya adalah kain ataupun jubah ya. Senasana artinya adalah tempat tinggal. Jadi raja memberikan jubah dan tempat tinggal kepada Buddha dan Sangha. So different offering thing, different effect, no? So after offering the root and the lodging, after that get the deva water, the deva plot and devayana, deva vehicle, no, and also deva pasada, deva building, deva pichathalana, no, like bed sheet like that, no, now deva sayadi like the furniture, no, deva furniture, okay. Ya, jadi maksudnya kalau kalian perhatikan cerita ini ya, jadi sebenarnya berbeda apa yang kita berikan itu nanti manfaat yang diterima oleh keluarga kita juga akan berbeda. Kalau tadi misalkan memberikan air mereka mendapatkan kolam air, kalau misalkan memberikan makanan mereka mendapatkan makanan surgawi. Lalu di sini dikatakan setelah raja memberikan pakaian dan tempat tinggal, para makhluk peta tersebut mereka itu mendapatkan pakaian surgawi ya, pakaian-pakaian yang sangat indah, lalu kendaraan surgawi, lalu mendapatkan istana surgawi, lalu mendapatkan alas duduk surgawi dan juga mendapatkan tempat tidur surgawi dan berbagai macam hal-hal surgawi gitu. Jadi maksudnya setelah mendapatkan ini semua, bahkan makhluk setan kelaparan itu bisa menjadi seolah-olah seperti dewa.
Sati tesan sabadi yatha sabhava pagata hoti tatha bhagava adhitasi. No, savi dasa sakati. Sakati is this advantages. Such kind of advantages also not obvious for everybody like that. So Buddha made Oh, Buddha power. can see. Yeah, everybody can see now, especially the king. Hmm. No? Hmm. At the time, Raja Atiwiya, Atamano Hosi, at the time, King Bimbisara very happy. Ya, jadi hal-hal yang diterima oleh para makhluk peta tersebut, makhluk setan kelaparan tersebut, itu dibuat dengan kemampuan Buddha itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi orang-orang di sekitar situ bisa melihat, oh setelah persembahan ini si makhluk peta ini mendapatkan itu gitu ya. Jadi setelah melihat ini pun raja juga menjadi sangat senang ya melihat saudara-saudaranya bisa menjadi bebas dari penderitaan. So his relative before very poor Pita, now become like Dewa, so he very happy. Ya, jadi yang tadinya saudara-saudaranya itu menjadi setan yang sangat kelaparan, sangat apa ya, sangat menderita gitu ya. Tapi setelah diberikan pelimpahan jasa, mereka layaknya seolah-olah menjadi dewa gitu, menjadi sangat happy dan bahagia. Just beside idame nyadina hotu, this also very beneficial for Pita. Ya, jadi bahkan raja hanya bilang satu syair itu saja ya, idang menyati nang hotu. Semoga ini untuk keluarga-keluarga saya. Previous day also he offer, he forget to recite like that. Jadi di hari sebelumnya ya, tadi kan kita cerita ya bahwa di hari sebelumnya raja juga memberikan persembahan kepada Buddha dan Sangha, tapi dia lupa untuk melimpahkan jasa ini kepada saudara-saudaranya. This is benefit of the reciting sharing. Ya, jadi ini adalah manfaat dari kita membacakan apa itu ya Pak, syair pelimpahan jasa idamenya tinang hotu. So after that Buddha have the lunch. Buddha vipavarito renyo makadasa anumodana Tiro Buddha Tekadi etc. Tiro Buddha Sutta Buddha Gekamato. So after eating only Gekamato. Ya, jadi setelah Buddha selesai makan, Buddha pun memberikan khotbah Tirokuta Sutta ini, ya, khotbah di luar dinding yang tadi ya. Jadi hanya setelah makan ya, bukan sebelum makan. Buddha memberikan damatoknya itu setelah makan. Ya, ya besok juga undangan makan siang juga diundang untuk damatok juga, tapi damatoknya setelah makan siang. After listening the Dhammato, 84,000 people a day there, Nibbana. One day, 84,000. So Buddha continued 7 days. One sutta, Buddha, throughout the 7 days, giving Dhammato. Tiro Buddha Sutta, 7 days. Sotapana, oh, ini benar. Yes, Sotapana. Sotapana. Dhamma Abhisamaya meaning Sotapana. Ya, jadi dikatakan ketika Buddha membabarkan sutta ini ya, khotbah di luar dinding ini, ada 84.000 makhluk mencapai kesucian yang pertama yaitu Sotapanna ya. 84.000 makhluk dalam satu khotbah tersebut. Lalu Buddha mengulang khotbah ini selama 7 hari ke depannya. Dan di masing-masing hari itu juga sama, ada 84.000 makhluk lagi yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna ya. Jadi sangat kuat manfaat ataupun kekuatan dari sutta yang ini. In the Pali, we always see that, Dhamma Abhisamaya. So about Dhamma Abhisamaya meaning is especially the Sotapanna. Sotapanna. But sometimes Sagadagami also they mention, sometimes Anagami also mention like that. Sometimes the Arashi also mention. Here also commentary display that Dhamma Abhisamaya only here. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Pali itu sebenarnya 84.000 makhluk mencapai Dhamma Bisamayo ya. Jadi maksudnya mencapai pengetahuan Dhamma yang lebih tinggi gitu. Jadi di sini paling minimal itu adalah Sotapanna. Mereka mencapai tingkat kesucian yang pertama. Tapi ada juga yang mencapai tingkat kesucian yang kedua yaitu Sakadagami. Ada juga yang mencapai tingkat kesucian yang ketiga yaitu Anagami. Ada juga yang mencapai tingkat kesucian Arahat. Jadi tapi paling minimal itu adalah mencapai tingkat kesucian yang pertama yaitu Sotapanna. So one day, Chedura Sitiya Pana Sasana, 84,000. 84,000 people, so a lot. One day, one Dhammato, a day there, Nibbana is 84,000 people. So tomorrow, how many people will be added?
Ya, jadi itu dalam bahasa Pali itu ada di layar ya. Caturasitya panasahasanang ya. Catura 4 ya. Asiti itu 80, sahasa itu 1000. Jadi 84.000 pana makhluk mencapai tingkat kesucian gitu ya. Jadi sangat banyak hanya dalam satu Dhammatok saja. Kalau besok kira-kira ada berapa ribu yang mencapai tingkat kesucian? So what they that because after listening the Yoga Sutta, they had that Samvegana Yoniso Padahatan. After listening the Yoga Sutta, oh, the Akusala Kama Vipaka are very fearful like that. They have such kind of the Masavega. And they also practice Yoniso Padahana is they practice meditation. Therefore, they attain Nirvana. Not automatically attain. Ya, jadi kenapa sangat banyak makhluk yang bisa mencapai tingkat kesucian seperti ini ya hanya dengan mendengarkan Dhammatok tentang khotbah luar dinding ini ya. Jadi dikatakan setelah mendengarkan Dhammatok tersebut dan setelah melihat kondisi para makhluk peta tersebut, mereka itu menjadi menjadi muncul rasa takut ataupun rasa perasaan bahwa oh sangat menderita sekali kehidupan ini. Bagaimana kalau nanti saya yang menjadi peta seperti itu? Jadi muncul rasa keterdesakan untuk berlatih gitu. Jadi setelah itu pun mereka itu yang disebut sebagai samwega ya gitu ya. Lalu setelah itu mereka yoniso pada hatang. Setelah itu mereka melatih meditasi pada saat itu juga gitu ya. Jadi setelah itu mereka mencapai tingkat kesucian. Jadi tidak tiba-tiba mencapai tingkat kesucian. The second day, Dutiya Divase, second day also the Siddhamata. Evo Yawa Sattama Divasa. Now 12 days. Now the Siddhamata give. Nice. The say that maybe attaining 84,000 like that. Ya, jadi di sini dikatakan Dutia Diwasepi Bhagawa Dewa Manusanang Idamewa Tirokutang Desesi ya. Jadi artinya di hari kedua Buddha juga memberikan khotbah yang sama kepada para dewa dan manusia ya, yaitu khotbah di luar dinding ini. Lalu Ewang Yawa Satama Diwasa Tadiso Ewa Dhamma Bisamayo Ahositi. Jadi dengan cara yang demikian juga di hari kedua sampai hari ketujuh itu ada jumlah makhluk yang sama yang mencapai tingkat kesucian. So every no, the departed person get or not? No, this is one question. And the Buddha time also, Jani Soni Brahmana also asking the Buddha. We are always do the Patidana for our relatives, departed relatives. They receive or not? They're asking to the Buddha. Ya, nah, lalu mungkin ada yang bertanya bahwa setiap kali kita melakukan pelimpahan jasa, apakah pasti pelimpahan jasa ini diterima oleh saudara-saudara kita gitu ya? Jadi pertanyaan ini juga sudah ada ditanyakan di zaman Buddha ya. Ini dibahas di dalam Janusoni Sutta, khotbah kepada Janusoni. Buddha answer, no? Thani go Brahmana Upakabati no athani right condition. In the right condition, they get. Not wrong condition. Athani is a wrong condition, they cannot get. Ya, jadi ketika ditanya seperti itu oleh Brahmana Janusoni ini, Buddha menjawab apa? Taneko Brahmana Upakapati no athaneti ya. Tane ini artinya adalah jika kondisinya tepat gitu ya, upakapati akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau tidak tepat kondisinya, maka mereka tidak akan mendapatkan manfaat. Time Brahmana asking me, Kataman Pana Bhava Dhamma Thana Kataman Athana. Only what is a wrong condition, what is a right condition. Nah, kemudian Brahmana Janusoni ini bertanya lagi kepada Buddha. Buddha, jadi apa yang disebut sebagai kondisi yang tepat? Apa yang disebut sebagai kondisi yang tidak tepat? Buddha is very detailed. Some people, they commit the akusala karma, like killing, stealing other property like that. So body action also not purified, verbal action not purified, mind action not purified. So they reach after that they reach to the head, media publicity. At that time, they they cannot get any patidana marriage. So they are have their ahara in the head. This ahara is a kind of akusala karma ahara. They have to stay the whole life in the head. Ya, jadi Buddha menjelaskan ya bahwa di sini Brahmana Janusoni, misalkan contohnya ada seorang
ada seseorang gitu ya, yang dia selama hidupnya itu dia banyak melakukan kejahatan, misalkan dia senang membunuh, senang mencuri, senang berbuat asusila, senang berbohong dan sebagainya ya. Jadi pikirannya itu tidak baik, ucapannya tidak baik, perbuatannya tidak baik gitu ya. Lalu setelah meninggal dia misalkan lahir di alam neraka gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di alam neraka mereka itu punya makanan mereka sendiri gitu. Jadi makanan mereka adalah makanan yang diciptakan dari ya karma buruk mereka sendiri gitu. Jadi pada saat itu mereka tidak bisa menerima yang namanya pelimpahan jasa dari kita. This person lead to the hadith said for Atana place, not suitable place, Hmm. not the right condition, Hmm. wrong condition. Hmm. Ya, jadi maka dari itu dikatakan bahwa seseorang yang ataupun makhluk yang terlahir di alam neraka itu adalah disebut sebagai kondisi yang tidak tepat, tidak sesuai untuk menerima pelimpahan jasa. So number two is some people they wish to the animal. This also cannot get patidana. Now this also wrong condition place. Hmm. Lalu Buddha juga menjelaskan bahwa ada orang lainnya yang berbuat jahat, lalu setelah itu mereka terlahir di alam binatang. Nah, kelahiran sebagai binatang ini juga dikatakan sebagai kondisi yang tidak tepat ataupun tidak memungkinkan untuk menerima pelimpahan jasa. So number three is that some people they reborn again in the human being. Hmm. In the human being, no, our people also cannot get the patidana. No, Hmm. Hmm. they don't know. No. Hmm. Lalu setelah itu Buddha juga menjelaskan bahwa ada seseorang yang misalkan berbuat jahat dan sebagainya ataupun bagaimana setelah itu mereka terlahir lagi di mana? Di alam manusia misalkan. Nah, kelahiran sebagai manusia ini juga bukan kondisi yang tepat untuk menerima pelimpahan jasa. The human being is kusala karma. No, panatipada, padivireto hoti, adinandana, padivireto hoti, Oh. kamesune jadava, padivireto hoti, musavada, padivireto hoti, isunaya wajaya, blusaya wajaya, samba balaba, padivireto hoti, anabija, hoti, abya, pana, ceto hoti, samadhitiko hoti. Because the kusala karma, he reborn the human being. Hmm. Ya, jadi tadi saya salah terjemahkan ya. Jadi seseorang itu terlahir di alam manusia bukan karena perbuatan jahat ya, tapi karena perbuatan baik, yaitu menghindari perbuatan jahat. Jadi dia di sini dikatakan panatipata patiwirato, artinya adalah menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari asusila, menghindari berbohong, menghindari memfitnah, menghindari kata-kata kasar, menghindari ucapan yang bergosip, ataupun menghindari menginginkan barang orang lain, ataupun menghindari kebencian kepada orang lain, ataupun dia juga meluruskan pandangannya sendiri gitu. Jadi orang seperti ini yang dia menghindari yang perbuatan jahat, maka dia akan terakhir lagi di alam manusia. Some people they wish to the Deva war. In the Deva war, the Deva who are very God, so they don't need the Patidana malice. Ya, lalu Buddha juga menjelaskan lagi bahwa ada beberapa makhluk lagi yang juga seperti tadi ya melakukan perbuatan baik dan juga menghindari perbuatan jahat. Setelah kehidupan itu mereka terakhir di alam dewa. Di alam dewa juga mereka memiliki makanannya sendiri. Bahkan makanan dewa itu kan sangat sangat bagus sekali gitu ya. Jadi mereka tidak perlu yang namanya pelimpahan jasa dari kita. So number five is Piti Visya Dana Satana Aharo Tena Sotata Yavedi Tena Sotata Diteti Yamapana Saito Anupa Vijanti Meta Mijawa Nyanti Saloidawa Tena Sotata Yavedi. No, this Pita Visya, Pita war, no, they can get, they may get like that. No? There are two options. One is they have their food. Another is they are patidana member. Oh, Two. Ya, lalu dikatakan selanjutnya Buddha menjelaskan tentang ada seseorang ya yang dia melakukan perbuatan jahat gitu ya, memiliki pandangan salah setelah kelahiran tersebut dia terakhir di alam peta sebagai setan kelaparan, hantu kelaparan. Nah, di alam hantu kelaparan juga ada beberapa jenis. Jadi ada hantu kelaparan yang memiliki makanannya sendiri gitu. Jadi hantu yang seperti ini tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Tapi ada juga jenis hantu kelaparan yang makanannya itu yang diberikan dari orang lain yang dilimpahkan kepada mereka. Jadi yang ini mereka bisa menerima pelimpahan jasa. So therefore, there are five destination, five gati. No? Nidya, animal, human being, deva, and pita. Only pita gati only can get. Jadi dari lima alam kelahiran yang tadi dijelaskan ya, yaitu dari neraka, lalu alam hewan, lalu alam manusia, alam dewa, dan alam hantu kelaparan, hanya seseorang yang terlahir di alam hantu kelaparan saja yang bisa menerima pelimpahan jasa. So there are mainly the kind of the pita. Only the palada to bajiwi, pita only can get. Not comative is. Dan juga
di alam hantu kelaparan itu banyak jenis hantu kelaparan gitu. Dari berbagai jenis hantu kelaparan itu hanya satu jenis hantu kelaparan yang bisa menerima pelimpahan jasa dari kita, yaitu disebut sebagai hantu kelaparan Paradatu Pajiwika. Artinya adalah eh, hantu kelaparan yang makanannya itu dari diberikan oleh orang lain. At that time, the Brahmana asking again, if our relative also not reach to the Pita war at the time, who can who can who can use this merit? Like Hmm. Ya, kemudian setelah Buddha menjelaskan lima kelahiran tersebut ya, Janusoni ini, Brahmana Janusoni ini juga bertanya lagi kepada Buddha. Buddha, kalau misalkan saudara saya tidak terlahir di alam hantu kelaparan, lalu bagaimana jasa kebajikan yang saya lakukan, apakah sia-sia atau tidak? at the time, in the Brahmana Pita, Nyati Saloita, Tantana, Upapana, Hoti, Te Tantana, Paripujandi, no? So Aga you are Pita. So you are Hmm. indicated one the pathway person. Hmm. But this pathway person are not reached to the Pita war. But other you already can get. Hmm. Nah, jadi Buddha pun menjawab apa? Buddha menjawab bahwa Anyepisa Brahmana peta nyati salohita tang tanang upapana honti te tang danang paribunjatiti. Jadi artinya adalah kalau Brahmana, kalau saudara Anda yang Anda tujukan pelimpahan jasanya itu ya, misalkan kita pelimpahan jasa kepada kakek kita misalkan, lalu ternyata kakek kita tidak terlahir di alam hantu kelaparan. Nah, nanti yang mendapatkan pelimpahan jasa itu siapa? Yaitu adalah saudara-saudara kita yang lain yang terlahir sebagai hantu kelaparan. So at that time, Brahmana asking again, no? If my departed person also not reach to the Pita war, and also there is no my relative in the Pita war, who will be used? Ya, kemudian Brahmana Janusoni ini bertanya lagi kepada Buddha. Buddha, kalau misalkan oke, saudara saya tidak lahir di alam hantu kelaparan gitu ya. Lalu misalkan saya tidak punya satupun saudara yang terlahir di alam hantu kelaparan tersebut. Lalu bagaimana dengan dana saya? Apakah berguna atau tidak? At that time, Buddha say, Athana ko etan Brahmana, Anawaka so yantantana, Uetan asa imina digena, Aduna jadidan pete, Nyati salohite. No? No? This is not possible. No? No? Avoid from there, you are related Pita war. Hmm. Because samsara very long. No? So you are Pitas, no? You are related Pita, surely have there this meaning. Ya, jadi ketika ditanya seperti itu, Buddha menjawab apa? Buddha menjawab bahwa athanang ko etang brahmana anawakaso ya. Jadi athanang itu artinya tidak mungkin, anawakaso juga tidak mungkin gitu. Jadi maksudnya tidak mungkin Brahmana Janusoni bahwa selama samsara yang begitu panjang ini, selama pengembaraan kita dalam lingkaran kelahiran dan kematian ini yang begitu panjang, tidak mungkin tidak ada saudara kita yang terlahir yang terlahir di alam hantu kelaparan. Pasti ada, pasti banyak saudara kita yang terlahir di alam hantu kelaparan. And Buddha also say another benefit. Apija Brahmana Dayago be only palo, no? So pala meaning is a beneficial, no? Nipala is a not beneficial. Only palo is a again beneficial. So Duna also have beneficial automatically. Like that. Nah, tapi di akhir penjelasan tersebut Buddha juga mengatakan bahwa apica brahmana daya kopi anipaloti ya. Jadi maksudnya, tapi kalaupun begitu, misalkan benar-benar seperti itu gitu ya. Di sini Buddha mengatakan daya kopi anipaloti ya. Untuk si dayakanya, untuk pelaku kebajikan tersebut anipalo. Palo itu artinya adalah pahala ya, pahala ya. Jadi A itu tidak, ni juga tidak. Jadi tidak berpahala. Jadi maksudnya tetap memiliki pahala. Pasti si pemberinya ini tetap akan mendapatkan pahala. Maybe some people may ask, so can reach to the Patidana to the Pitawa only. Every day you also share money to the Deva also, right? So why we share the Deva? No? Ya, jadi Shadow menjelaskan lagi ya. Jadi mungkin ada yang bertanya setelah mendengarkan penjelasan ini ya, bahwa kalau misalkan yang bisa menerima pelimpahan jasa itu hanya makhluk yang terlahir di alam hantu kelaparan, lalu kenapa kita tiap hari kadang kita pelimpahan jasa kepada para dewa juga? Such kind of sharing also beneficial. So you can see that Mahaprinipada Sutta. No? No one said that, yeah. Yes, maybe se kapeji wasanandita jatiyo. Sila modita bodhitwa sineditama javayo.
Yatata devata asota san lekina madise te pujita pujayanti madita manayanti na tatona dukkha panti mata buddha wa orasan devata dukkha vito poso tada madrani pasati. This is a very fit order sharing knowledge to the deva. No? So this stanza is in the Mahabharata Sutta. No? Jadi sebenarnya pelimpahan jasa kepada para dewa juga memiliki manfaatnya sendiri. Ini dijelaskan di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, sutta besar tentang parinibbana. Ya, jadi di sini akan dijelaskan oleh Sayadaw apa manfaat dari pelimpahan jasa kepada para dewa. So Buddha's advice. Jasamepati Sekapeti. In the place, the wise live for his dwelling. Vasambandita Jati. In that place, offer the food to the Sila person. This Sila person is the restraint and also that is in the spiritual the practice. So after offering, in that place there are many deva. At the time, dedicate this offering to the deva. Then Dakina Madise. They pujita pujayanti. Venerate that deva, they also venerate to you again. They pujita pujayanti, manita, honor. Honor, they are honor deva, they also honor to you again. Manayati. Tatona Anukapandi, they are sympathy for you. Anukapandi, they are sympathy for you, like the mother, sympathy for the child. It's a son like that. So he always take care of this person. So Devata Anukamika also, the person, below of the Deva, Sada always Badrani, Pasadi, they always see the nice desirable object only. Ya, jadi di sini dikatakan ya di dalam Mahaparinibbana Sutta ini adalah Yasming Padese Kapeti ya. Setelah seseorang itu dia tinggal di suatu tempat gitu ya. Wasang Pandita Jatio, seorang yang bijak dia tinggal di suatu tempat. Sila Wanteta Bojetwa, artinya adalah setelah memberikan orang tersebut setelah memberikan makanan kepada orang-orang yang memiliki sila yang baik, memiliki moral yang baik. Sanyate Brahmacaryo juga adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan menjalankan kehidupan suci ya. Ya Tatha Dewata Asung ya, artinya adalah di tempat itu ketika dia memberikan dana tersebut terdapat para dewa yang tinggal di sekitar tempat tersebut ya. Tasang Dakhina Madise. Lalu orang tersebut melimpahkan jasa kebajikan tersebut kepada para dewa. Ya, lalu Ta Pujita Pujayanti Manita Manayanti Nang. Artinya adalah setelah si orang tersebut melimpahkan jasa tersebut itu kan seperti memberikan penghormatan, memberikan puja kepada dewa ya. Jadi seseorang yang memberikan puja kepada dewa, dewa pun memuja kepada orang ini juga gitu. Balik memuja orang ini. Lalu manita manayanti nang. Jadi layaknya memberikan pelimpahan jasa kepada dewa ini layaknya memberikan penghormatan kepada dewa. Jadi para dewa pun setelah menerima pelimpahan jasa mereka pun menghormati orang seperti ini gitu ya. Tatonang anu kampanti mata putangwa orasang. Artinya adalah orang yang disayangi ataupun dihormati oleh para dewa seperti ini, para dewa itu mencintainya bagaikan seorang ibu mencintai anaknya gitu ya. Dewata nukampito poso sada badrani pasati. Artinya adalah orang yang dicintai, disayangi dan dilindungi oleh para dewa, dia itu akan selalu melihat hal-hal yang baik. So everybody want to see the nice object only, nice thing only, right? Desirable object only, right? Ya, Shadow tanya pasti kita semua pengennya hanya melihat hal-hal yang baik kan, kita nggak mau ngelihat hal-hal yang tidak baik kan. Yeah, and also want to see in our Tamasari, always desirable object only, not complete. Ya, Shadow juga bilang bahwa di wiharanya Shadow ya Shadow juga masih manusia ya, bahwa ingin melihatnya yang atau melihat ataupun mendengar hal-hal yang baik saja gitu, tidak pengen dengar ada komplain ini komplain itu gitu. Yeah, don't want to hear any masalah, any problem. Ya, Shadow tidak ingin mendengar setiap kali dengarnya orang komplain masalah gitu. So therefore we sharing that dewa every day. Ya, maka dari itu kita juga melakukan pelimpahan jasa kepada para dewa setiap hari. So these are the benefit of sharing the dewa. Ya, ini adalah manfaat dari melimpahkan jasa kepada para dewa. So another is so we sharing dewa one kind of the loving kindness to the dewa also. Ya, saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kita
melakukan pelimpahan jasa kepada dewa ini juga merupakan seperti kita apa ya, menyebarkan cinta kasih kepada para dewa tersebut. Because we have the metta to Deva, Deva also metta again to us. Right? Jadi karena kita menyayangi dan mencintai, mengasihi para dewa, maka para dewa juga mengasihi, menyayangi dan mencintai kita. So Buddha also say that one step in Dhammapada. Metta vihariya bhikkhu pasano Buddha sasane adhige chevadan sandam singharupa saman sukha metta vihari bhikkhu. The bhikkhu who abides in loving kindness, he always practices loving kindness. No? And also he is devoted to the Buddha Sasana. No? So such kind of person may attain the true happiness, sukha. No? This true happiness is the peace of nirvana, the cessation of conditioned things. Ya, jadi mengenai meta ini ya, mengenai cinta kasih ini ada satu syair ya, yang di dalam Dhammapada gitu ya. Bunyinya adalah meta wihari bhikkhu pasano buddha sasane adigace padang santang sangka rupa samang sukhang. Artinya adalah meta wihari, artinya adalah meta wihari bhikkhu, bhikkhu yang tinggal berdiam dalam cinta kasih. Pasano artinya adalah mengakar kuat, ya keyakinannya itu mantap gitu ya. Buddha sasane artinya mengakar kuat pada ajaran Buddha gitu ya. Adigace padang santang, dia itu akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu apa? Sankha rupa samang sukhang, kebahagiaan nibbana, kebahagiaan dari lenyapnya, berhentinya segala sesuatu yang berkondisi. Therefore, everybody want to attain true happiness for nirvana. What you should do? Share memory and saninida. Ya, jadi saya mengatakan kalau kita semua di sini ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati gitu ya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah kita harus melakukan pelimpahan jasa dan mengembangkan dan mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. So this saninida is no, we have the level. No? According to the Dhammapada Thagara, no? According to the no, Dhammapada Thagara, this nita vihari meaning is a very high. Nita kamathani kama kron topi nita vasena tika chaturpajhane nipatitwa. No? Hatu anta nita jana, this meaning. No? Ya, jadi tadi ya kan ada satu kata dalam syair tersebut ya, itu meta wihari, tinggal berdiam dalam cinta kasih, berdiam dalam meta. Jadi sebenarnya ini juga berdiam dalam cinta kasih dalam meta ini juga ada tahapan-tahapannya, level-levelnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat penjelasannya di dalam kitab komentar, di sini dikatakan bahwa yang disebut sebagai meta wihari, sebagai berdiam dalam Dharma, berdiam dalam cinta kasih, itu adalah kita berdiam dalam meta jana ya, entah meta jana pertama, kedua ataupun ketiga dari meta jana tersebut. So this tika means according to the Pijata meta. According to Bijama, you can see the Pajana, Sakajana, Tajana, Fojana, Jana, right? Pajana. So here is the Pijana meta. Ya, jadi di sini kalau mungkin ada yang bingung baca bahasa Palinya, yaitu tika catuka jane ya. Jadi tika itu artinya adalah ketiga, catuka artinya adalah keempat gitu. Jadi kenapa meta bisa, cinta kasih bisa jana keempat gitu. Jadi sebenarnya ini adalah hanya perbedaannya adalah eh, pembagian jana ya. Jadi kalau menurut Sutta jana itu kan hanya sampai jana keempat gitu ya. Sementara kalau menurut Abhidhamma jana itu sampai jana kelima gitu. Jadi kalau misalkan menurut Sutta meta yang disebut meta wihari adalah melatih meta sampai jana ketiga, meta jana. Sementara kalau menurut Abhidhamma ya kita mencapai jana keempat dari meta jana. So meta jana have always associated with the Sukha, therefore cannot get the fifth jana. Therefore he commented each day, no, Pajana, Fojana. No? Ya, jadi meta ataupun cinta kasih itu pasti berasosiasi dengan yang namanya rasa bahagia gitu ya. Jadi maka dari itu meditasi meta ini tidak bisa mencapai jana keempat ataupun jana kelima menurut Abhidhamma ya. Karena jana keempat ataupun jana kelima itu dia itu perasaannya itu sudah bukan bahagia lagi tapi sudah netral. This meaning the one who practice nita always happy. Ya, jadi maksud lainnya adalah di sini seorang yang selalu melatih mengembangkan cinta kasih ini, dia akan selalu berasa bahagia. Do you want to possess the true happiness? Practice the nita one. Ya, saya udah bilang ya, kalau kalian ingin mendapatkan ataupun memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya, maka hendaknya kalian melatih meditasi cinta kasih. So this jhana is not ready to the goal. No? Based on nita jhana, have to practice vipassana. Therefore, we need the saddha, pasana also. At the time,
practicing the vipassana jnana, wiping at the time reach to the nirvana, the true happiness. Ya, tapi perlu diingat ya bahwa jana, meta jana ini bukanlah tujuan akhir kita ya. Jadi ini hanyalah suatu kendaraan saja untuk tujuan yang lebih tinggi yaitu nibbana. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya pasana, artinya adalah keyakinan dalam ajaran Buddha ini. Jadi setelah kita mendapatkan jana, bisa mendapatkan jana, kita menggunakan jana itu sebagai landasan untuk berlatih berlatih wipasana bhawana, meditasi wipasana ya. Jadi dengan cara seperti itu, kalau nanti wipasana kita matang, pengetahuan wipasana kita matang, maka nanti kita bisa mencapai yang disebut nibbana. You want to practice like that, so please come to the our Dhammasaya. Ya, saya bilang kalau kalian ingin berlatih seperti itu, silahkan datang ke Taman Sari, nanti saya ajarin. Okay, now all night prayer. So may you all get the true happiness and attain nirvana. Sadu, sadu. Ya, saya bilang sekarang sudah jam 9.15 ya. Jadi saya berharap semoga kalian semua kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan juga kita bisa mencapai nibbana secepat-cepatnya. Sadu, sadu, sadu. Ya, kalau mau tanya silakan. Ujung tangan aja, nanti panitia akan kasih linknya. Kalau yang tidak berani tulisan, kalau sudah mempersiapkan tulisan, tunjuk tangan aja. Ada yang ingin sama? Siswa tim. Siswa jual dia dan tanya apa ya? Ini bisa.